Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Monkey business atau bisnis monyet. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pastinya Anda akan bertambah rezeki Anda, bertambah keberuntungan Anda, dan makin sukses dari hari ke hari, bulan ke bulan teman-teman. Teman-teman, saat ini ada istilah yang namanya monkey business atau bahasa Indonesianya adalah bisnis monyet. Bisnis monyet adalah sebutan untuk sebuah perumpamaan strategi bisnis untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Monkey business termasuk dalam dirty business atau bisnis yang kotor yang sebaiknya kita harus hindari. Jadi teman-teman, hati-hati kalau kita mau belajar berwirausaha, kita harus menghindari yang namanya monkey business tersebut. Gambaran soal monkey business ini seperti ini ceritanya teman-teman ya. Suatu hari di sebuah desa ada seorang yang kaya raya. Dia mengumumkan di desa tersebut bahwa dia akan membeli monyet dengan harga 50.000 per ekor. Padahal monyet di sana sama sekali tak ada harganya karena jumlahnya yang sangat banyak dan sering dianggap sebagai hama pemakan tanaman buah-buahan, menjadi musuh para penduduk desa tersebut. Para penduduk desa yang menyadari bahwa banyak monyet di sekitar desa mereka, kemudian penduduk desa mulai masuk hutan dan menangkap monyetnya satu persatu. Kemudian seorang kaya membeli ribuan ekor monyet dengan harga 50.000 per ekor. Karena penangkapan secara besar-besaran, akhirnya monyet-monyet semakin sulit dicari. Dan penduduk desa pun menghentikan usahanya untuk menangkap monyet-monyet tersebut. Maka si orang kaya pun sekali lagi kembali untuk mengumumkan akan membeli monyet dengan harga 100.000 per ekor. Tentu saja hal ini memberi semangat dan angin segar bagi penduduk desa untuk kemudian mulai untuk menangkap monyet lagi. Tak berapa lama jumlah monyet pun semakin sedikit dari hari ke hari dan semakin sulit dicari. Kemudian penduduk pun kembali ke aktivitas seperti biasanya, yaitu bertani. Karena monyet kini telah langka, harga monyet pun meroket naik hingga 150.000 per ekornya. Tapi tetap saja monyet sudah sangat sulit dicari. Sekali lagi seorang kaya mengumumkan kepada penduduk desa bahwa ia akan membeli monyet dengan harga 500.000 per ekor. Namun karena si orang kaya harus pergi ke kota karena urusan bisnis, asisten pribadinya akan menggantikan sementara atas namanya. Dengan tiada kehadiran si orang kaya, si asisten pun berkata pada penduduk desa, "Lihatlah monyet-monyet yang ada di kurungan besar yang dikumpulkan oleh seorang kaya itu. Saya akan menjual monyet-monyet itu kepada kalian dengan harga 350.000 per ekor. Dan saat si orang kaya kembali, kalian bisa menjualnya kembali kepada si orang kaya dengan harga 500.000 per ekor. Bagaimana?"
Akhirnya penduduk desa pun setuju dan mengumpulkan uang simpanan mereka, menjual aset mereka, bahkan mereka kredit ke bank dan membeli semua monyet yang ada di kurungan tersebut. Para pendengar, apa yang terjadi kemudian? Asistennya menghilang dan mereka tidak pernah lagi melihat seorang kaya maupun si asisten di desa itu. Itulah yang dikatakan sebagai monkey business. Hati-hati para pendengar, jangan terjebak dengan strategi permainan monkey business yang dimainkan oleh orang yang punya uang. Seperti dulu ada yang namanya, masih ingat kan, ikan arwana yang harganya naik gila-gilaan, ikan lohan yang harganya naik gila-gilaan, batu akik kemudian juga naik harganya sampai gila-gilaan, dan ada bunga gelombang cinta yang begitu wow, orang semua pada cari bunga gelombang cinta naiknya gila-gilaan. Terus juga burung lovebird demikian. Pernah kejadian dengan tokek sampai harganya ratusan juta teman-teman. Ada juga koin yang gambar seribuan, gambar sawit. Dan saat ini juga lagi rame ikan cupang. Dan banyak lagi teman-teman. Strategi seperti ini biasanya dilengkapi juga dengan propaganda bisnis yang luar biasa. Dengan cara pameran-pameran, seminar-seminar, berita-berita online dan event besar dengan harga yang menggiurkan. Sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk ikut bermain di dalamnya. Padahal di event itu, di berita-berita di online, aktornya adalah orang-orang yang kapitalis, yang bersandiwara untuk memikat masyarakat banyak. Jadi teman-teman, jangan tergiur profit yang tidak masuk akal. Hati-hati, semua yang permainan kotor, strategi bisnis yang dibuat oleh seseorang yang punya uang, termasuk bisnis-bisnis yang kotor teman-teman, investasi-investasi bodong, itu juga termasuk monkey business. Di mana Anda menginvestasikan uang Anda dapat bunga yang tidak masuk akal teman-teman. Hati-hati, money game itu juga hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman, para pendengar, hati-hati dengan monkey business. Be wise, be smart. Berhikmatlah dan makin kita cerdas teman-teman. Oke teman-teman, semoga materi ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan kita lebih berhati-hati dengan strategi-strategi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang disebut sebagai monkey business. Salam sukses buat Anda semuanya. Salam sukses 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia.